Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan berinteraksi kepada sesama manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusma Landari dari Prodi Akuntansi Syariah. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perpajakan, di mana materi pada kali ini akan kita mulai dengan materi pertama, yaitu sejarah pemungutan pajak. Sejarah pemungutan pajak ini dimulai dari zaman ke zaman, yaitu zaman pertama zaman Mesopotamia, yang kedua zaman Mesir kuno, dan yang ketiga yaitu zaman Yunani dan Romawi kuno. Zaman Mesopotamia ini, pemungutan pajak dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi di Mesopotamia atau Irak. Bentuk pajak pada zaman ini yaitu dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diterima oleh kuil sebagai pusat kekuasaan dari simbol kemasyarakatan bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Mesopotamia pada saat itu juga. Sedangkan pada zaman Mesir kuno itu, bangsa Mesir kuno telah mengenai sistem pemungutan pajak sejak 3000 sebelum Masehi. Pada saat itu, sistem pembayaran dengan mata uang belum dikembangkan, sehingga pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk barang. Dan yang ketiga yaitu zaman Yunani dan Romawi kuno. Pemungutan pajak dalam bentuk yang lebih modern dimulai dipraktikkan oleh bangsa Yunani kuno dan Romawi kuno. Meskipun sebagian besar pemungutan pajak masih dilakukan dalam bentuk barang untuk beberapa transaksi tertentu seperti transaksi impor barang atau penjualan tanah, pemungutan pajak sudah dilakukan dalam bentuk uang tunai. Perkembangan pemungutan pajak di dunia. Pajak pada mulanya dibayar secara natural, yaitu hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil perkebunan serta barang tambang mulia seperti emas dan perak. Selain itu juga, pajak dapat dibayar dengan tenaga, yaitu dengan melakukan pekerjaan tanpa diberi imbalan. Waktu pajak dibayar dengan uang, di seluruh dunia telah mengakui bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan sebagai alat mencapai tujuannya. Walaupun tidak seluruh negara di dunia mengandalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dan materi kedua yaitu mengenai sejarah perpajakan di Indonesia. Sejarah perpajakan di Indonesia dimulai dari masa kerajaan, masa Hindia Timur, masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan, masa pemerintahan Presiden Soekarno, dan yang kelima itu masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan yang terakhir masa reformasi 1998 hingga sekarang. Di mana pada masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 2 hari kemudian, tepatnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk, dan di dalamnya antara lain terdapat pejabat pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang dan kembali dan ingin berkuasa di Indonesia dengan membentuk NICA atau NIKA pada 1946. Ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, Kementerian Keuangan, termasuk pejabat pajak, harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran kabinet.
ke Yogyakarta dan sekitarnya, pejabat pajak berkantor pusat di Magelang. Singkat cerita, pada masa reformasi 1998 hingga sekarang, perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian. Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga harus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukaan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pada pertengahan 2016, dimunculkan teks amnesti jilid 2 yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya. Dan materi ketiga yaitu mengenai dasar-dasar perpajakan, di mana dimulai dari hukum pajak. Hukum pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Dan yang kedua yaitu syarat pungutan pajak. Syarat pungutan pajak diantaranya yang pertama yaitu pungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. Yang kedua, pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang ketiga yaitu tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Yang keempat, pungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Dan yang kelima yaitu sistem pungutan pajak harus sederhana. Sementara yang ketiga yaitu mengenai asas pungutan pajak. Asas pungutan pajak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama stelsel nyata atau real stelsel, yang kedua stelsel anggapan atau fiktif stelsel, dan yang ketiga yaitu stelsel campuran. Asas dan dasar pungutan pajak memiliki peran yang amat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Salah satu perannya adalah sebagai sumber biaya pembangunan agar aktivitas perpajakan dapat berjalan lancar. Pemerintah pun menyediakan payung hukum dan asas pungutan pajak itu sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Dan materi yang kelima itu mengenai kepatuhan perpajakan. Sebelumnya, yaitu asas dan dasar pungutan pajak itu sendiri. Baik, kita lanjut mengenai kepatuhan perpajakan. Dimulai dari pengertian, kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun jenis kepatuhan wajib pajak ada 2, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting surat pemberitahuan SPT sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. Yang kedua yaitu kepatuhan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini, wajib pajak yang bersangkutan selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat surat pemberitahuan SPT PPh tersebut,
Adapun kriteria dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri, yang pertama yaitu tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak tersebut. Dan yang ketiga yaitu laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang terakhir, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai subjek objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak. Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Adapun subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai subjek pajak yang dalam negeri, di mana ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang ada di Indonesia, tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha yang tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Adapun perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Perbedaan yang kedua yaitu subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pungutan pajak yang bersifat final. Mungkin sekian dari pemaparan mengenai materi perpajakan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.